Hal yang paling membahagiakan bagi para dewa ular setiap hari adalah bermain kejar-kejaran dengan betina kecil. Semakin keras gadis itu berteriak, semakin bahagia para dewa ular. Demi membuat gadis itu bersedia tinggal di sisi mereka, para ular menjadi gila. Mereka memamerkan pinggang dan melatih otot perut, memohon untuk menempelkan ekor ular mereka sampai memercikkan api. Tapi gadis itu tetap hanya ingin pulang mencari ibunya. Tepat ketika para ular ragu apakah harus menyerah, gadis itu akhirnya mengerti perasaan para ular. Ternyata mereka sedang mabuk asmara. Di tanah berlumpur yang baru saja diguyur hujan, seorang gadis sedang berguling-guling di tanah. Dahinya penuh dengan keringat panas. Kulit putihnya memerah tidak wajar dan pakaian olahraga di tubuhnya juga sangat kotor. Gadis itu sudah tidak bisa melihat jalan di depannya dengan jelas, hanya berjalan sempoyongan mengandalkan insting. Mulutnya terus bergumam menyalahkan dirinya sendiri, bukankah dia hanya memakan buah berwarna merah? Mengapa rasanya seperti menenggak alkohol palsu? Di gua yang tidak jauh dari sana, manusia ular bernama Xuan Ye sedang bersiap untuk tidur. Tiba-tiba dia mencium aroma manis seorang betina. Lidah ular itu menjulur keluar dan bergetar, merasakannya sebentar. Ternyata itu adalah betina kecil yang belum memiliki pasangan. Xuan Ye segera bangun dan mencari sumber bau itu. Dia bersembunyi di balik pohon besar di samping untuk mengamati. Betina kecil itu mengenakan pakaian putih, tapi sudah sangat kotor. Wajahnya penuh lumpur, terlihat jelek dan juga sangat kurus. Mungkinkah dia diusir oleh sukunya karena terlalu kurus dan tidak bisa melahirkan anak? Xuan Ye mengendus lagi dengan kuat. Tidak ada bau jantan lain di tubuh betina kecil itu. Kurus sedikit tidak masalah. Dia dan ketiga saudaranya begitu kuat, pasti bisa merawatnya sampai gemuk dan putih. Kemudian Xuan Ye melesat keluar. Tubuh ular raksasa itu melilit gadis itu dan dengan cepat membawanya kembali ke guanya sendiri. Gadis itu belum sempat melihat jelas, tubuhnya sudah dililit oleh benda raksasa dan diseret ke depan. Gadis itu seketika merasa pusing tujuh keliling hingga tidak bisa berteriak minta tolong. Tetapi ketika kedua tangannya menyentuh benda itu, rasanya dingin sekali, tepat untuk mengobati rasa panas di tubuhnya. Gadis itu tanpa sadar meraba-raba benda itu, hanya ingin mendapatkan rasa dingin dan nyaman yang singkat. Xuan Ye merasakan panas yang membakar dari betina kecil di tubuhnya dan menyadari bahwa dia mungkin salah makan buah merah. Harus segera melakukan penyatuan, jika tidak dia akan mati karena tubuhnya meledak. Xuan Ye segera mempercepat lajunya. Betina kecil, tunggu sebentar lagi, kita akan segera sampai di gua. Gadis itu berbaring di atas tubuh ular besar. Rasa panasnya sedikit mereda dan dia menjadi agak sadar. Naluri bertahan hidup membuatnya berusaha membuka kedua matanya. Mulutnya masih menggumamkan kata-kata ular besar itu. Tunggu sebentar, tunggu apa? Setelah gadis itu melihat dengan jelas, dia terkejut setengah mati. Ular sebesar itu melilitnya dan ternyata bisa bicara. Tubuh gadis itu seketika kaku. Keringat dingin mengalir dari wajah kecilnya yang pucat. Pandangannya menjadi gelap dan dia pingsan lagi. Xuan Ye mengira efek buah merah akan segera bereaksi, jadi dia segera membaringkan betina kecil itu di tempat tidur batu dengan lembut. Kemudian dia menggoyangkan tubuhnya dan berubah menjadi pria tampan setinggi 2 meter. Rambut hitam panjang, penampilan yang lembut namun gagah, serta kulit yang putih. Terlihat tinggi dan dingin. Xuan Ye hendak mengambil air untuk membangunkan betina kecil itu, tapi gadis itu memegangi kepalanya dan bangun. Hal pertama yang dilihatnya adalah Xuan Ye yang sudah berubah menjadi wujud manusia. Melihat pria tampan berotot perut di depannya, efek obat buah merah menjadi semakin kuat. Tangan gadis itu tanpa sadar menyentuhnya. Mulutnya berkata, "Tampan sekali, aku panas, tolong aku sangat tersiksa." Kemudian dengan tidak sabar dia mencium bibir Xuan Ye. Tubuh Xuan Ye membeku. Dia tidak menyangka betina kecil ini begitu agresif. Meskipun itu karena memakan buah merah,
tapi dia tidak jijik pada dirinya yang merupakan manusia ular. Sentuhan hangat di bibir membuat tubuh dinginnya menjadi panas. Xuan Ye menggunakan sisa akal sehatnya untuk bertanya, "Betina kecil, siapa namamu?" Gadis itu saat ini kepalanya pusing, dia sama sekali tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia hanya merasa benda di depannya dingin dan sangat nyaman. Suaranya terdengar pecah dan mendesak, "Namaku Xuan, aku panas sekali, tolong aku." Tangan Xuan Ye dengan lembut membelai pinggang ramping gadis itu. "Namaku Xuan Ye, mulai sekarang aku adalah pasangan pertamamu. Jika kau berani melarikan diri nanti, aku akan mematahkan kakimu." Gadis itu mengangguk sembarangan. Xuan Ye tidak lagi menahan diri, ekor ular hitam besar melilit tubuh gadis itu. Entah berapa lama berlalu, gadis itu sudah lelah. Pipinya merona merah dan dia tertidur lelap. Wajah Xuan Ye menunjukkan kegembiraan yang sulit disembunyikan. Dia tidak menyangka sebagai manusia hewan pengembara, dia ternyata bisa memiliki betina. Terlebih lagi sepertinya betina kecil ini juga sangat menyukainya. Saat ini Xuan Ye bahkan sudah memikirkan nama untuk anak-anak mereka. Xuan Ye tersenyum dan mencium kening gadis itu, lalu bersandar di dinding batu, menyesuaikan posisinya agar betina kecil dalam pelukannya bisa tidur lebih nyenyak. Saat gadis itu bangun, hanya ada dia sendirian di dalam gua. Dia tanpa sadar ingin mengangkat tangannya, tapi ujung jarinya sangat lemah. Terlebih lagi badannya sakit sekali, seperti habis dilindas truk berulang kali. Kondisi tubuh yang tidak wajar membuat hati gadis itu terkejut. Sepertinya dia bermimpi bertemu pria tampan dan seekor ular sanca besar. Benar, di mana ular sanca besar itu? Hati gadis itu seketika panik. Dia melihat sekeliling gua, ular itu tidak memakannya, mungkinkah dia disembunyikan untuk dijadikan cadangan makanan? Tidak bisa, dia harus segera kabur. Baru saja dia berjuang untuk berdiri, tiba-tiba ada cahaya di pintu gua. Gadis itu melihat ke arah cahaya dan seketika berkeringat dingin karena kaget. Sebuah kepala ular raksasa mendorong batu besar di pintu gua. Tubuh ular hitam meliuk di pintu gua, di mulutnya masih ada sisa darah merah. Dia sedang merayap ke arahnya. Gadis itu seketika ketakutan hingga tubuhnya gemetar hebat. Bibirnya bergetar, wajah kecilnya yang pucat berkerut. Lumpur kering di wajahnya terus berjatuhan seiring gemetar tubuhnya. Tiba-tiba terdengar suara gedebuk, gadis itu langsung berlutut di lantai batu. Kedua tangannya ditangkupkan di depan dada, bersujud sambil memohon dengan suara kecil. Tuan ular, jangan makan aku. Aku tidak enak, aku mohon padamu." Xuan Ye dengan kepala ularnya yang tinggi melihat betina kecil di tanah. Matanya memancarkan keraguan. Apa yang dia katakan? Memintanya untuk tidak memakannya. Bagaimana mungkin dia memakannya? Xuan Ye segera mengubah wujudnya menjadi manusia. Seketika dari seekor ular besar yang menakutkan berubah menjadi pria tampan yang murung. Dia menatap gadis itu dengan tatapan dalam. Suaranya rendah, "Xuan, kau adalah betinaku, aku tidak akan memakanmu." Xuan Ye ingin berjongkok untuk membantu gadis itu berdiri, tapi saat ini gadis itu sudah sangat ketakutan. Dia tidak menyangka ular besar di depannya ini adalah siluman. Dia jelas-jelas datang untuk mendaki gunung, kenapa bisa masuk ke sarang siluman ini? Dan lagi, bagaimana dia tahu namanya? Xuan Ye melihat gadis itu begitu takut padanya, hatinya sedikit terluka. Dia tidak menyangka betina yang semalam bilang menyukainya, sekarang malah takut padanya sampai seperti ini. Xuan Ye menunduk dan berkata dengan sedih, "Xuan, semalam kau memakan buah merah. Jika racunnya tidak dikeluarkan, kau akan mati." Gadis itu mendengar kata-kata ini, wajahnya langsung memerah. Dia ternyata melakukan hal itu dengan seekor ular sanca. Dosa apa yang telah dia perbuat? Dia seketika merinding. Xuan Ye berkata lagi dengan mendesak, "Xuan, jangan takut. Aku tidak akan menyakitimu. Selama kau tinggal di sini dan melahirkan beberapa sarang anak ular untuk kami,
kami pasti akan merawatmu sampai gemuk dan putih. Gadis itu mendengar kata melahirkan anak ular hampir pingsan karena takut. Dia tidak memperhatikan bahwa Xuan Ye mengatakan kami. Gadis itu menggelengkan kepalanya dengan kuat seperti mainan, tolong lepaskan aku mau pulang. Xuan Ye seketika merasa sangat sedih. Dia pikir dia bertemu betina kecil yang tulus menyukainya. Dalam situasi ini, dia sesaat juga tidak tahu harus berbuat apa. Xuan Ye tidak mendekat lagi, hanya berbalik diam-diam dan keluar. Gadis itu mengira ular besar itu akan melepaskannya. Dia segera mengambil pakaian kotor di tanah dan memakainya. Tepat ketika dia bersiap untuk kabur, dia melihat Xuan Ye membawa sepotong daging gemuk yang berdarah-darah sedang berjalan ke arahnya. Bau amis darah langsung menusuk hidungnya. Gadis itu mundur dengan gemetar. Dia tidak mungkin menyuruhnya makan daging itu kan? Jangan. Xuan Ye masih tidak mengerti kenapa betina kecil ini begitu menolak. Jelas-jelas di dunia hewan semua orang punya wujud hewan. Apakah karena dia adalah hewan ular berdarah dingin? Xuan Ye masih tidak menyerah, ingin mengambil daging hewan mimian yang paling lembut dan segar untuk menyenangkan hati betina kecil. Xuan, apa kau lapar? Ini adalah daging terbaik dari hewan mimian, semuanya untukmu. Xuan Ye tersenyum, mata birunya penuh permohonan. Dia mengulurkan tangan memberikan daging itu pada gadis itu, berharap setelah makan daging dia akan menyukainya. Gadis itu berusaha mundur sekuat tenaga. Mencium bau amis daging yang masih meneteskan darah itu, dia seolah mendengar suara lalat. Orang yang sudah beberapa hari tidak makan ini sekarang malah merasa mual ingin muntah. Seketika dia tiarap di tanah dan muntah-muntah. Xuan Ye melihat betina kecil merasa tidak nyaman, buru-buru meletakkan daging di tangannya. Dia ingin maju menepuk punggungnya agar dia merasa lebih baik. Xuan, kau kenapa? Gadis itu melihat tangan yang berlumuran darah itu terulur ke arahnya. Hatinya menegang, memberanikan diri mengeraskan suaranya. Kau jangan mendekat, aku takut. Aku mohon padamu jangan mendekat. Gadis itu memeluk dirinya sendiri meringkuk menjadi satu gumpalan, tidak bisa berhenti menangis terseduh-seduh. Xuan Ye melihat keadaan betina kecil itu, merasa benci sekaligus sakit hati. Betina kecil ternyata benar-benar jijik padanya karena dia manusia hewan berdarah dingin. Ada satu momen Xuan Ye ingin melepaskan betina kecil itu. Tapi di dunia hewan, setelah kawin akan ada ikatan. Jika betina terlalu jauh dari jantannya, jantan itu perlahan akan mati. Xuan Ye hanya bisa memberi betina kecil lebih banyak waktu. Dia berkata dengan tidak berdaya, tidak makan daging akan membuat tubuhmu lemah. Aku akan menemanimu di luar. Jika kau butuh sesuatu kau bisa bilang padaku. Kemudian dia berbalik keluar gua, berubah menjadi ular sanca besar dan melingkar di sana. Tatapannya basah seperti rusa kecil yang terluka menatap gadis itu. Hatinya sangat cemas. Betina kecil begitu kurus dan tidak mau makan daging. Jika terus begini bagaimana tubuh kecilnya bisa bertahan? Bagaimana ini? Kakak pertama, kakak kedua, adik keempat, kalian cepatlah kembali. Kalau tidak kembali, betina kecil kita akan mati kelaparan. Gadis itu sebenarnya sangat lapar, sangat lelah, dan juga sangat dingin. Tapi dia benar-benar takut pada ular besar di pintu gua. Dia mengecap mulutnya untuk mendapatkan sedikit air liur guna membasahi bibirnya yang kering sampai hampir pecah. Xuan Ye menyadari betina kecil terus menatapnya. Sepertinya sedang memastikan apakah dia tidur atau tidak. Mungkin jika dia pura-pura tidur, betina kecil akan keluar sendiri untuk makan sesuatu. Maka Xuan Ye memejamkan matanya. Gadis itu melihat ular besar sepertinya sudah tidur. Dia merasa kesempatannya datang. Menunggu sebentar lagi dan melihat ular besar tidak bergerak, gadis itu baru perlahan bangun. Dengan berjingkat pelan dia berjalan menuju luar gua. Saat sampai di mulut gua, dia berhadapan dengan tubuh ular raksasa Xuan Ye. Gadis itu menahan napas, berusaha sebisa mungkin agar tidak mengeluarkan suara,
perlahan bergeser keluar gua. 1 langkah, 2 langkah. Tinggal beberapa langkah lagi dia bisa kabur. Melihat kemenangan sudah di depan mata, tiba-tiba mata ular raksasa Xuan Ye terbuka lebar menatap gadis di depannya. Gadis itu terkejut hingga tubuhnya tersentak. Kemudian tanpa mempedulikan rasa takut, dia berpikir sudah sampai sini, mati ya mati saja. Dia langsung berlari kencang keluar. Tubuhnya seperti dipacu adrenalin, berlari sangat cepat. Xuan Ye segera mengerti betina kecil ini mau kabur. Dia menggerakkan tubuh raksasanya untuk mengejar, mulutnya meneriakkan kata-kata agar dia berhenti. Xuan, di luar bahaya, jangan lari. Gadis itu sama sekali tidak mendengarkan. Dia tidak memakai sepatu, batu-batu di tanah sangat menyakitkan kakinya. Tapi dia tidak peduli pada rasa sakit di kakinya, terus berlari gila-gilaan ke depan tanpa tahu arah. Ranting pohon menggores wajah kecilnya. Langit juga semakin gelap. Tiba-tiba gadis itu tersandung batang pohon. Dia tidak sempat menghindar, langsung jatuh ke depan. Sebuah batu tajam menghalang di depannya. Gadis itu berpikir, tamatlah riwayatku, jika jatuh menimpanya mataku pasti buta. Tiba-tiba dari pinggangnya terasa sebuah lengan besi yang dingin memeluk erat pinggangnya, menahannya agar tidak jatuh. Kemudian hanya terdengar suara benturan tumpul. Itu adalah suara daging yang menghantam batu hingga pecah. Itu Xuan Ye. Xuan Ye secara naluriah memeluk gadis itu, melindunginya dalam pelukannya, sementara dirinya sendiri jatuh menimpa batu tajam itu. Xuan Ye tidak sempat memeriksa lukanya sendiri, dengan cemas bertanya, Xuan tidak apa-apakan. Ada yang terluka, biar kulihat. Gadis itu menyembulkan kepalanya dari pelukan Xuan Ye. Dia tersentuh sesaat oleh tindakan tiba-tiba ini. Melihat dia kabur, bukankah seharusnya ular itu marah dan memakannya? Kenapa malah menyelamatkannya? Ada apa dengan ular besar ini? Gadis itu berjuang untuk duduk, dengan terbata-bata berkata, aku tidak apa-apa, terima kasih. Xuan Ye mendengar betina kecil ternyata berbicara lembut padanya, bahkan mengucapkan terima kasih. Apakah itu berarti Xuan menerimanya? Xuan Ye seketika menjadi bersemangat. Dia tidak tahan untuk memegang wajah kecil gadis itu dan menciumnya dengan bunyi kecup. Kemudian dengan nada penuh harap bertanya, Xuan, apa kau sudah menerimaku? Gadis itu menatap pria tampan di depannya yang tiba-tiba mencium wajahnya. Kemudian lidah ular yang panjang dan bercabang menyapu wajahnya. Air liur yang licin ada di mana-mana. Gadis itu seketika ketakutan setengah mati. Tolong, menakutkan sekali. Tapi demi tidak membuat marah ular besar di depannya, gadis itu terpaksa pura-pura menurut padanya dulu. Bagaimanapun dia baru saja gagal kabur dan membuat ular besar terluka. Lebih baik jangan bertingkah dulu. Gadis itu menekan rasa takut di hatinya, memaksakan senyum pada Xuan Ye. Meskipun wajahnya sangat kotor penuh debu, sama sekali tidak terlihat wajah aslinya. Kau tidak apa-apakan, bagaimana kalau kau lepaskan aku dulu, begini aku agak tidak nyaman. Xuan Ye mendengar perhatian betina kecil, seketika tersenyum seperti anak kecil. Meskipun tidak mendapat jawaban langsung dari gadis itu, tapi ini tidak memengaruhi kegembiraannya. Sebagai hewan pengembara, hal yang paling didambakan seumur hidup adalah ada betina yang bisa menerimanya. Saat ini Xuan Ye benar-benar tulus menyukai betina kecil di pelukannya, ingin memiliki rumah kecil bersamanya. Xuan Ye dengan senang menggendong gadis itu kembali ke gua. Gadis itu juga tidak meronta lagi. Dia harus menyimpan tenaga. Sesampainya di gua, begitu gadis itu duduk, perutnya berbunyi keroncongan. Xuan Ye segera mengeluarkan daging berdarah itu lagi. Gadis itu menggelengkan kepalanya kuat-kuat, berteriak cemas, aku mau makan yang matang. Xuan Ye baru tersadar, benar juga, betina kecil semuanya makan yang matang. Pantas saja tadi dia tidak mau makan daging. Itu kelalaiannya sendiri. Xuan Ye segera berkata pada gadis itu, Xuan aku pergi cari api. Kau tunggu di sini,
jangan lari sembarangan. Ini hutan matahari terbenam, ada banyak hewan buas. Aku akan segera kembali. Setelah berkata begitu dia berbalik pergi. Gadis itu memutar bola matanya. Tidak perlu sengaja menakutinya dengan hewan buas. Dia sudah kelaparan sampai tidak kuat jalan. Gadis itu bersandar di tumpukan jerami kering dan tertidur dengan bingung. Entah berapa lama berlalu, dia dibangunkan oleh aroma daging panggang. Dia mencari sumber aroma itu. Xuan Ye melihat gadis itu bangun, segera meniup daging yang sudah dipanggang lalu memberikannya pada gadis itu. Gadis itu memakannya dengan lahap. Xuan Ye melihat gadis itu makan begitu nikmat, seketika tersenyum puas. Dia pasti akan merawat betina kecil ini sampai gemuk dan putih. Setelah gadis itu selesai makan daging, dia merasa badannya sangat tidak nyaman. Sudah beberapa hari tidak mandi. Berguling di lumpur, lari sprint 100 meter sampai berkeringat banyak, lalu dijilat air liur ular di seluruh wajah. Dia sangat ingin mandi. Gadis itu mengamati Xuan Ye. Ular ini sejauh ini sepertinya benar-benar tidak akan memakannya. Dia menatap Xuan Ye dengan tatapan sedikit memohon, bertanya dengan ragu, "Aku sudah kenyang, aku ingin sekali mandi, maukah kau membawaku mandi?" Xuan Ye mendengar betina kecil mau mandi, wajahnya langsung berubah. Mandi di sini sangat berbahaya, mudah sakit, bahkan mungkin bisa mati. Xuan Ye segera berkata, "Kita tidak usah pergi ya. Mandi akan membuatmu mati, aku tidak bisa kehilanganmu." Gadis itu mendengarnya dengan wajah masam. Bagaimana bisa mandi bikin mati? Dia sekarang badannya tidak nyaman begini, tidak mandi justru yang akan membuatnya mati. Mungkinkah dia takut dirinya kabur saat mandi makanya sengaja bilang begitu? Gadis itu tiba-tiba mendapat ide. Benar juga, saat mandi dia bisa mengalihkan perhatiannya lalu dia bisa kabur. Memikirkan hal ini, gadis itu seketika menjadi bersemangat. Dia berbalik badan, membelalakan matanya yang berkaca-kaca, berkedip pada Xuan Ye. Dia berkata dengan manja, "Tapi badanku kotor sekali, aku mohon padamu. Bawa aku mandi ya." Hati keras Xuan Ye rasanya mau meleleh dalam tatapan gadis itu. Gadis itu melihat ekspresi Xuan Ye agak goyah, segera menambah kekuatannya. Dia menggunakan dua jarinya menarik ujung baju Xuan Ye dengan lembut dan menggoyangkannya. "Boleh ya, aku mohon, bawa saja aku keluar mandi. Aku akan mandi dengan cepat. Kakak Xuan Ye." Panggilan kakak Xuan Ye yang lembut ini membuat darah Xuan Ye seketika mendidih. Dia ingin langsung menerkam betina kecil di depannya. Tapi dia takut menakuti betina kecil, jadi dia menahannya. Dia terdiam sejenak lalu berkata, "Aku bisa membawamu mandi, tapi aku yang harus memandikanmu sendiri." Tidak ada ruang untuk keraguan, sikapnya sangat mendominasi. Dia ingin memandikannya sendiri agar lebih cepat dan betina kecil tidak sakit. Gadis itu mendengar bahwa pihak lain ingin memandikannya sendiri, hampir saja dia berhenti berpura-pura. Tapi dia berpikir, sepertinya bertingkah manja sangat ampuh terhadap manusia hewan di depannya ini. Nanti saat mandi dia akan bermanja-manja lagi untuk mengalihkannya. Memikirkan hal ini, gadis itu berpura-pura tidak keberatan dan menjawab, "Baiklah kalau begitu kau bantu aku mandi." Xuan Ye mendengar betina kecil bersedia dimandikan olehnya, seketika hatinya berbunga-bunga. Sepertinya Xuan masih menyukainya. Dia segera menggendong gadis itu dengan penuh semangat dan berjalan menuju sungai. Sambil berjalan dia berkata, "Baiklah Xuan, aku pasti akan memandikanmu sampai bersih." Suara Xuan Ye terdengar lembut, pelukannya lebar dan kokoh. Gadis itu tiba-tiba merasa sedikit tenang. Bagaimanapun sebelum bertemu Xuan Ye, dia sudah berjalan di hutan ini selama beberapa hari tanpa makan dan tidur nyenyak. Meskipun dia takut pada wujud hewan Xuan Ye, tetapi daging pertama yang dia makan di sini adalah pemberian Xuan Ye, dan tidur nyenyak pertamanya dijaga oleh Xuan Ye. Sebenarnya dalam hati gadis itu berterima kasih padanya.
Tapi 2 hari yang lalu dia masih bekerja keras di dunia modern, sekarang tiba-tiba harus melahirkan anak ular untuk ular besar, siapa yang bisa menerimanya? Dia tetap harus memikirkan cara untuk kembali. Sesampainya di tepi air, Xuan Ye menurunkan gadis itu. Dia melihat matahari besar di langit dan mencoba suhu air sungai. Setelah memastikan airnya hangat, dia berkata pada gadis itu, "Xuan, sekarang airnya hangat, ayo kita mandi." Kemudian Xuan Ye mulai melepas pakaiannya. Gadis itu buru-buru mencegahnya. "Xuan Ye, bisakah kau bantu aku carikan tanaman hijau yang tidak bengkok di tepi sungai? Yang bisa membersihkan dan wangi." Tanaman ini hanyalah karangan gadis itu. Dia baru beberapa hari di sini dan sibuk melarikan diri. Mana dia tahu tentang tanaman pembersih? Xuan Ye ternyata benar-benar tahu ada tanaman seperti itu, tapi dia agak ragu. Dia tidak ingin meninggalkan betina kecil. Bagaimana jika ada hewan buas datang? Atau bagaimana jika betina kecil ingin kabur? Dia baru saja ingin menolak, tapi melihat gadis itu menutup wajahnya dan menangis. "Kakak Xuan Ye, bukankah kau bilang ingin berbuat baik padaku? Tapi sekarang aku cuma minta dicarikan tanaman itu saja kau tidak mau. Kau sama sekali tidak menyukaiku, kau cuma menginginkan tubuhku." Semakin bicara tangisannya semakin kencang. Melihat gadis itu menangis begitu sedih, hati Xuan Ye seketika terasa sakit. Dia berpikir meskipun gadis itu kabur, ada tanda pasangan di antara mereka sehingga dia bisa menemukannya. Dia buru-buru berkata, "Baiklah Xuan, jangan menangis, aku akan mencarikannya untukmu. Aku pergi sekarang." Setelah bicara dia segera berbalik dan pergi. Gadis itu memastikan Xuan Ye sudah pergi jauh, dia pun tidak peduli lagi pada mandi, langsung berbalik dan lari ke arah yang berlawanan. Dia ingin pulang. Di sisi lain, Li Jing dan 2 saudaranya sedang dalam perjalanan pulang. Mereka pergi mencari kuil dewa untuk mengobati luka Mo Xuan, sayangnya tidak ketemu. Mereka hanya bisa pulang dulu dan bersiap mencari obat lagi setelah hibernasi musim dingin selesai. Changlan melihat rumah semakin dekat dan berkata dengan senang, "Entah apa yang sedang dilakukan kakak ketiga, apa dia menyiapkan makanan enak untuk kita?" Sayangnya tidak ada yang menjawabnya. Li Jing orangnya angkuh dan dingin, dia tidak mau menjawab topik membosankan seperti itu. Sedangkan Mo Xuan juga tidak ingin menjawab. Dia terluka dan kehilangan satu lengan, seluruh pribadinya menjadi murung. Mata hitamnya penuh dengan kekerasan dan kegilaan seolah sedang menahan sesuatu. Hanya Changlan yang tersenyum canggung. Di antara 4 bersaudara, hanya dia yang paling ceria. Dia merasa perjalanan ini terlalu sunyi jadi dia ingin mencairkan suasana. Tapi kedua kakaknya tidak mempedulikannya. Dia hanya bisa tersenyum getir. Tiba-tiba hidung mereka bertiga mencium aroma manis betina. Ketiganya serentak menjulurkan lidah ular ke udara dan mengendusnya. Seketika mereka memastikan di tubuh betina itu ada bau Xuan Ye. Mereka sudah kawin. Changlan seketika bengong. Entah kakak ketiga menyiapkan makanan enak atau tidak, tapi dia menyiapkan istri kecil untuk mereka. Mereka segera mempercepat perjalanan. Saat ini gadis itu sedang duduk meringkuk di tanah. Kakinya berdarah, seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Wajah kecilnya pucat pasi. Di depannya ada seekor babi hutan besar yang jelek, seperti habis makan hormon pertumbuhan, tumbuh sangat besar dan jelek. Air liur menetes dari sudut mulutnya, napas yang dihembuskannya hampir membuat gadis itu pingsan. Kaki babi itu bersiap melesat ke arah gadis itu. Gadis itu sudah saking takutnya sampai tidak bisa menangis. Kakinya terasa lemas, mulutnya terus bergumam, "Xuan Ye, kau di mana? Aku salah, aku tidak akan kabur lagi, tolong aku, tolong aku." Sudah lama berteriak tapi sosok Xuan Ye tidak muncul. Babi hutan besar itu sepertinya sudah cukup bermain-main, dengan 2 taring besarnya dia menerjang ke arah gadis itu. Gadis itu memejamkan mata dengan putus asa. Tepat di saat kritis itu,
seekor ular sanca putih besar melesat keluar dan langsung membelit babi hutan itu. Gadis itu seketika ketakutan setengah mati. Di depannya ada dua ular sanca setinggi gedung. Tidak jauh dari sana ada satu ular sanca putih lagi yang sedang melilit mangsa. Sekali lagi gadis itu merasa akan menemui ajalnya. Pandangannya gelap dan dia pingsan. Kekuatan Li Jing sangat besar, babi hutan itu sama sekali bukan lawannya. Kebetulan dia lapar, babi hutan ini jadi camilan. Changlan dan Mo Xuan melihat gadis itu pingsan, buru-buru berubah menjadi wujud manusia untuk memeriksa. Mo Xuan dengan rambut putih panjang dan satu lengan buntung terlihat sangat melankolis. Changlan memiliki wajah tipe pria manis, rambut pendek emas, sangat ceria dan tampan. Mereka buru-buru menghampiri gadis itu. Wajah betina kecil itu kotor, lengan dan kakinya terlihat sangat kurus. Ketiganya merasa sedikit tidak suka. Mereka adalah pengembara, tidak pernah berinteraksi dengan betina. Mereka hanya tahu betina di suku memiliki tabiat buruk, sering memukul dan memarahi suami hewan mereka. Tentu saja mereka tidak punya kesan baik pada betina kecil di depan mereka. Tapi dia sudah kawin dengan Xuan Ye, tidak mungkin dibiarkan begitu saja. Suara Li Jing rendah dan dingin memerintah, "Changlan, kau gendong dia." Setelah bicara dia berubah menjadi ular dan merayap ke depan. Mo Xuan dari awal sampai akhir tidak bicara, karena dalam pemahamannya tidak ada betina yang akan menyukainya. Dia juga tidak butuh betina karena mereka semua jahat. Changlan dengan hati-hati menggendongnya, seketika merasa betina di pelukannya sangat ringan. Kecil, wangi, dan lembut. Seketika hatinya terasa gatal. Saat ini Xuan Ye akhirnya menemukan tanaman yang dimaksud gadis itu. Dia baru saja hendak kembali ke tepi air, tiba-tiba tanda pasangan di tubuhnya terasa panas. Ini tanda gadis itu dalam bahaya atau melarikan diri. Hanya saat mengalami hal-hal itu tanda di tubuhnya akan bereaksi. Xuan Ye segera berlari ke arah tanda pasangan itu. Tak lama kemudian dia bertemu rombongan Li Jing. Xuan Ye mengira mereka sudah menemukan obat dan kembali. Memikirkan lengan kakak kedua bisa tumbuh lagi, dia seketika menjadi senang. Belum sempat bicara, tiba-tiba dia melihat Changlan sedang menggendong betina kecil yang pingsan. Xuan Ye segera menerjang dan mengambil gadis itu dari pelukan Changlan, memeriksa tubuhnya dengan teliti dan bertanya dengan cemas, "Xuan, kenapa? Kenapa bisa pingsan? Xuan, jangan menakutiku." Changlan merasakan betina kecil di pelukannya hilang, seketika hatinya merasa kosong. Kakak ketiga, betina kecil cuma pingsan. Namanya Xuan ya, bagus sekali namanya. Tidak disangka kami pergi sebentar kau sudah menemukan betina untuk kami. Tapi kenapa dia sendirian di luar? Dia tadi hampir dimakan hewan buas. Mendengar perkataan Changlan, wajah Xuan Ye semakin gelap. Dia menghela napas dan berkata, "Aku memungut Xuan di hutan matahari terbenam. Waktu itu dia makan buah merah, dia sangat agresif padaku. Aku kira dia benar-benar menyukaiku makanya aku kawin dengannya. Tidak disangka setelah sadar dia sangat menolakku, terus memikirkan berbagai cara untuk kabur." Li Jing mendengus dingin, "Kalian sudah kawin. Kalau dia kabur kau akan mati. Kalau tidak bisa diatur, ikat saja dia. Lagi pula betina bukan makhluk baik." Setelah berkata begitu dia melangkah menuju gua. Sesampainya di gua, Li Jing dan dua saudaranya mencium bau betina yang pekat di dalam gua, alis mereka berkerut. Bau ini terlalu manis, memancing hati mereka untuk bergejolak. Meskipun sekarang bukan masa birahi mereka, tapi bau ini membuat mereka punya pikiran lain. Xuan Ye dengan hati-hati membaringkan gadis itu di tempat tidur batu, duduk di tepi tempat tidur menjaganya. Melihat kaki betina kecil terluka, dia buru-buru memegang kakinya dan meniupnya pelan-pelan. Mo Xuan melihat tingkah saudaranya yang tidak berharga itu, mendengus dingin dengan meremehkan dan berkata, "Hati-hati, nanti kalau betina kecil itu bangun dia akan langsung menendangmu."
Li Jing di dalam gua mengeluarkan tumpukan kulit ular miliknya dan sedang membuat tali yang kuat. Changlan awalnya ingin mendekat melihat betina kecil, tapi Xuan Ye terus menjaganya jadi dia tidak enak mendekat. Changlan mengambil tali yang dibuat Li Jing, mencoba menariknya, ternyata cukup kuat. Dia bertanya dengan bingung, "Kakak, kau buat tali ini untuk apa?" Li Jing tanpa mengangkat mata menjawab dingin, "Tentu saja untuk mengikat betina kecil." Alis Changlan berkerut menyatu, benarkah harus mengikat Xuan? Dia terlihat begitu rapuh. Li Jing baru mengangkat kepala menatap Changlan dengan nada kesal, "Changlan, kau masih tidak tahu kelicikan para betina. Kita manusia hewan berdarah dingin memang tidak disukai. Betina kecil ini juga karena makan buah merah baru kawin dengan Xuan Ye. Nanti kalau bangun pasti akan ribut lagi." Changlan menatap Xuan Ye. "Kakak ketiga, benarkah mau mengikat Xuan?" Xuan Ye merasa hatinya berdarah. Dia tulus menyukai Xuan. Tapi teringat tatapan betina kecil yang penuh ketakutan padanya, bahkan kelembutan dan rengekan saat mau mandi tadi itu palsu. Xuan Ye menunduk, hatinya sakit sampai tidak bisa bicara. Tiba-tiba muncul pikiran di otaknya, Changlan dan yang lain belum kawin dengan betina kecil, bagaimana kalau lepaskan saja dia? Saat ini gadis itu tiba-tiba terbangun kaget. Di benaknya terlintas bayangan babi hutan besar dan 3 ular raksasa. Dia berjuang untuk duduk, tanpa sadar mundur ke belakang. Seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali, air mata mengalir deras. Xuan Ye melihat betina kecil bangun, buru-buru maju dan bertanya cemas, "Xuan, bagaimana perasaanmu?" Changlan dan yang lain juga serentak menatapnya. Tali di tangan Li Jing sudah jadi, dia sedang melangkah mendekati gadis itu. Gadis itu mendengar suara yang dikenalnya, tatapannya mulai fokus. Saat melihat jelas di depannya adalah Xuan Ye, dia tiba-tiba menerjang dan memeluk leher Xuan Ye, menangis sambil berkata, "Maafkan aku Xuan Ye, maafkan aku tidak akan kabur lagi." Xuan Ye melihat betina kecil aktif memeluknya, menangis dan mengakui kesalahan, seketika merasa hatinya luluh. Dia memeluknya lebih erat dan menghibur, "Maafkan aku Xuan, aku yang salah, membuatmu ketakutan." Li Jing dan yang lain sangat terkejut. Tidak disangka betina kecil itu aktif memeluk Xuan Ye, bahkan bilang tidak akan pergi lagi. Apalagi suara tangisannya begitu menyedihkan, membuat orang ingin melindunginya. Terutama Changlan, dia memang sudah menyukai gadis itu. Sekarang mendengar suara betina kecil, ekor ularnya tanpa sadar mengetuk-ngetuk tanah. Ingin sekali rasanya dia maju merebut betina kecil ke dalam pelukannya, menghibur dan memanjakannya. Gadis itu menangis terseduh-seduh di pelukan Xuan Ye. Untungnya pelukan Xuan Ye membuatnya merasa aman. Setelah beberapa saat, gadis itu baru menyadari ada 3 orang lain di dalam gua. Dia dengan cepat mencengkeram baju Xuan Ye dan bertanya, Xuan Ye, siapa mereka?" Xuan Ye terdiam sejenak. Sebenarnya betina kecil begitu wangi dan lembut, dia agak tidak ingin membaginya dengan orang lain. Tapi tidak ada cara lain, mereka berempat tumbuh bersama sejak kecil, sudah berjanji akan menjadi suami bagi satu betina. Xuan Ye memiringkan tubuhnya sedikit agar gadis itu bisa melihat mereka semua, lalu berkata dengan lembut, "Xuan, jangan takut. Mereka semua adalah saudaraku. Kelak mereka juga akan menjadi suamimu." Changlan melihat betina kecil sudah tidak menangis, segera maju 2 langkah dan berkata dengan antusias, "Xuan, jangan takut, namaku Changlan, kelak juga akan menjadi suamimu." Mata hijau Changlan penuh dengan hasrat. Dia juga ingin Xuan menyukainya, lalu menangis di pelukannya. Perasaan itu pasti sangat menyenangkan. Gadis itu mendengar hal itu, alisnya semakin berkerut. Dia tidak mempedulikan Changlan, melainkan mengangkat kepala, sepasang mata berkaca-kaca menatap mata Xuan Ye. Kemudian gadis itu memohon dengan suara kecil, "Xuan Ye, aku cuma mau kamu saja, boleh tidak? Bisakah jangan berikan aku pada orang lain? Aku tidak butuh suami lain."
Aku susah payah menerimamu, bisakah jangan berikan aku pada orang lain? Nada bicara gadis itu sangat merendah, bicara sambil menangis lagi. Changlan seketika merasa sangat sedih. Suwan tidak menyukai mereka, apa ada yang salah dengan mereka? Tadi dia masih sangat senang, sekarang jadi agak sedih dan menunduk. Suan Ye melihat Suwan sedih, hatinya sendiri seperti berdarah. Tapi di dunia hewan, satu suami tidak akan sanggup merawat betina dengan baik. Dia baru saja mau menenangkan gadis itu, Li Jing sudah mendahului bicara. Kau adalah betina Suan Ye, berarti betina kami juga. Kami semua adalah suamimu, kau tidak bisa menolak. Nada bicara Li Jing sangat mendominasi dan memaksa, membawa tekanan yang kuat. Li Jing awalnya tidak peduli mau jadi suami atau tidak, tapi betina kecil ini berani menolaknya. Lihat saja nanti. Gadis itu memanfaatkan cahaya untuk mengamati mereka. Li Jing terlihat seperti tipe orang yang kejam dan irit bicara, aura di sekitarnya bisa membuat orang berkeringat dingin. Tali di tangannya lebih tebal dari nyawa, jangan-jangan itu untuk mengikatku. Changlan yang tidak jauh dari situ seperti adik kecil yang antusias, sedang tersenyum bodoh menatapnya. Yang ini sepertinya mudah dibodohi. Pria tampan yang duduk di pojok ternyata yang paling tampan di antara mereka, lebih tampan dari Suan Ye. Hanya saja dia kehilangan satu lengan, seluruh orangnya tampak diselimuti kesedihan, menambah kesan melankolis, sangat mirip tipe pria yang murung dan sulit ditebak. Gadis itu seketika merasa orang inilah yang paling berbahaya. Mo Xuan merasakan tatapan gadis itu. Dia mengangkat kepala melihat ke arah gadis itu. Gadis itu dan Mo Xuan saling bertatapan, lalu segera menyusut kembali ke pelukan Suan Ye seperti kelinci yang ketakutan. Dia merasa mata Mo Xuan penuh dengan kesedihan, hanya sekali lihat rasanya dia akan tenggelam di dalamnya. Ketakutan betina kecil itu tertangkap sepenuhnya oleh mata Mo Xuan. Dia tersenyum mengejek dalam hati. Mana mungkin ada orang yang menyukainya, sungguh menggelikan. Kemudian dia menunduk lagi, tenggelam dalam dunianya sendiri. Gadis itu merasa waspada dalam hati. Kalau sekarang dia ribut dengan mereka, Suan Ye harus melawan 3 orang, tidak ada peluang menang. Sudahlah, orang pintar tidak makan kerugian di depan mata. Lagi pula mereka sekarang belum bilang mau langsung kawin. Lebih baik hadapi dulu mereka, lalu cari kesempatan membujuk Suan Ye pergi bersamanya. Gadis itu meringkuk dalam pelukan Suan Ye dan tidak bicara. Li Jing melihat betina kecil tidak ribut lagi baru menyimpan tali di tangannya. Suan Ye melihat betina kecil tidak menolak lagi, seketika hatinya berbunga-bunga. Ternyata Suan masih menyukainya, demi dirinya dia bersedia menerima saudara-saudaranya. Suan kenapa begitu baik? Gadis itu mulai rileks, tapi kembali merasa badannya sangat tidak nyaman, bahkan merasa dirinya agak bau. Dia mendongak melihat Suan Ye masih memeluknya sambil senyum-senyum sendiri. Gadis itu mendorong pelan Suan Ye dan berkata dengan suara kecil, Suan Ye aku masih ingin mandi, bisakah kau membawaku mandi lagi? Suan Ye seketika berhenti tersenyum dan sedikit mengerutkan kening. Gadis itu segera mengangkat tangan bersumpah dan berkata dengan tulus, kau tenang saja, kali ini aku benar-benar tidak akan kabur. Kau jaga saja aku di samping saat mandi, oke? Mata gadis itu menatap Suan Ye penuh harap. Changlan mendengar gadis itu mau mandi, dia langsung berdiri lagi, wajah murungnya hilang seketika. Dia buru-buru mengangkat kepala berkata pada gadis itu, Suan kau mau mandi? Biar aku yang antar ya. Kakak ketiga paling suka tidur, dia tidak suka mandi. Kalimat ini sukses membuat wajah Suan Ye menjadi hitam. Apa maksudnya dia tidak suka mandi? Dia paling suka mandi. Suan Ye tersenyum pada gadis itu dan berkata, aku akan membawamu mandi. Setelah berkata begitu dia menggendong gadis itu keluar. Changlan dengan muka tebal mengikutinya. Suan tunggu aku juga mau mandi. Mengejar betina memang harus bermuka tebal. Suan Ye membawa gadis itu ke tepi sungai. Sekarang matahari sudah turun gunung,
airnya tidak sehangat tadi. Tapi gadis itu tetap menahan dingin masuk ke air, mulai melepas pakaian dan mandi. Xuan Ye menahan Changlan yang mau ikut turun ke air, berdiri menjaga di tepi sungai. Setelah beberapa lama, gadis itu selesai mandi dan keluar. Hanya saja sekarang dia tidak punya pakaian olahraga lagi. Beberapa hari ini jatuh bangun dan tergores ranting pohon, pakaian olahraganya sudah robek tak layak pakai. Tapi gadis itu tetap mencuci pakaian olahraganya dan menjemurnya di atas batu besar. Dia tidak tahu apakah masih bisa kembali ke Bintang Biru, apakah akan dimakan oleh Xuan Ye dan yang lainnya. Pakaian olahraga ini mungkin satu-satunya pengingat bahwa dia adalah orang dari Bintang Biru. Gadis itu memakai pakaian kulit ular yang diberikan Xuan Ye. Ukurannya ternyata pas sekali. Pakaian kulit itu tak disangka sangat lembut dan menempel di kulit. Xuan Ye mencubit leher Changlan. Tatapan Changlan masih tidak sopan melirik ke arah gadis itu. Xuan Ye tidak tahan lagi. Dia membujuk, bagaimana kalau kau pergi berburu hewan heng untuk Xuan? Xuan paling suka makan daging hewan heng. Changlan langsung berdiri. Benar juga, aku bisa pergi berburu hewan heng dan memanggang daging untuk Xuan. Dia pasti akan menyukaiku. Benar kan kakak ketiga? Belum sempat Xuan Ye menjawab, Changlan sudah berlari secepat kilat hingga tak terlihat bayangannya. Tepat saat itu Xuan selesai berpakaian dan keluar. Matahari terbenam menyinari tubuh gadis itu. Pakaian kulit ular di tubuhnya agak transparan. Tubuh gadis itu terlihat samar-samar. Lumpur di wajahnya juga sudah bersih. Seluruh wajahnya putih dan cantik. Mata besarnya yang bulat menatap Xuan Ye. Xuan Ye seketika lupa bernapas. Ya ampun, Xuan-nya cantik sekali. Tiba-tiba semak-semak di samping bergerak. Gadis itu kaget dan melompat ke pelukan Xuan Ye. Suaranya masih agak gemetar, apakah ada ular berbisa Xuan Ye? Xuan Ye dengan sigap menangkap gadis itu. Aroma wangi dan lembut dari tubuh betina kecil membuatnya ingin langsung menindih gadis itu di tempat. Dia dengan rakus menghirup aroma rambut gadis itu. Gadis itu merasa geli dan mendongak, bertatapan dengan mata Xuan Ye yang penuh hasrat. Gadis itu seketika kaget dan menyusut, berontak ingin turun. Xuan Ye segera menahan pikirannya. Xuan jangan bergerak, biar aku gendong kau pulang. Gadis itu hanya bisa diam digendong Xuan Ye. Pelukannya sangat hangat. Gadis itu tiba-tiba bertanya, Xuan Ye, apakah kau akan terus menyukaiku? Xuan Ye mendengar pertanyaan gadis itu, langkahnya terhenti. Tidak ada keraguan sedikit pun di benaknya. Mata birunya penuh dengan kasih sayang yang dalam dan keyakinan. Ya, aku Xuan Ye akan selalu menyukai Xuan sampai akhir hayatku. Aku tidak akan membiarkanmu terluka sedikit pun. Dan juga akan berburu banyak daging enak untuk Xuan makan. Gadis itu mendengar ungkapan cinta yang paling sederhana dan tulus ini, merasa rongga dadanya penuh dengan kehangatan. Ternyata dipilih dengan begitu tegas oleh seseorang rasanya sebahagia ini, seindah ini. Dia tidak tahan lagi, secara inisiatif mendekatkan bibirnya dan mencium pipi Xuan Ye dengan lembut. Lalu cepat-cepat mundur. Wajah kecilnya memerah karena malu, bersembunyi di dada Xuan Ye tidak berani keluar. Sedangkan Xuan Ye sudah mematung di tempat. Xuan ternyata menciumnya duluan. Dia rasanya ingin lari dari gelap sampai terang, mengumumkan kepada seluruh hewan bahwa Xuan menciumnya. Xuan Ye seketika tidak ingin pulang. Dia ingin membawa Xuan ke markas rahasianya dan bercinta dengannya sepuasnya. Memikirkan hal ini, Xuan Ye perlahan membaringkan gadis itu di rumput yang lembut. Dia mengangkat dagu gadis itu dengan lembut. Gadis itu belum sempat melihat jelas, yang menyambutnya adalah sepasang bibir yang panas. Tangan Xuan Ye mulai menjelajahi tubuh betina kecil. Gadis itu juga tidak menolak, malah berusaha menanggapi Xuan Ye. Tepat ketika Xuan Ye mencium gadis itu dengan penuh gairah, sebuah suara yang menyebalkan tiba-tiba terdengar. Apa yang kalian lakukan?
Changlan sudah berburu hewan hang kesukaan Suwan dan memanggang dagingnya. Dia pikir Suwan selesai mandi dan pulang bisa langsung makan daging. Tapi dia menunggu lama di gua, kakak ketiga dan gadis itu tidak kunjung pulang. Changlan takut mereka dalam bahaya, buru-buru keluar mencari mereka. Tidak disangka dia malah melihat adegan ini. Dia seketika merasa hatinya sangat asam. Pantas saja hari ini kakak ketiganya begitu baik menyuruhnya berburu untuk Suwan, ternyata dia ingin memonopoli Suwan sendirian. Jahat sekali. Gadis itu seketika kaget karena Changlan. Dia buru-buru merapikan pakaiannya dan bersembunyi di pelukan Suan Ye. Suan Ye sebenarnya sudah tahu Changlan datang, karena pendengaran ular tentu saja bagus. Dia sengaja membiarkan Changlan melihat adegan ini karena dia ingin Changlan tahu bahwa Suwan paling menyukainya. Suan Ye menggendong gadis itu berdiri, menjawab dengan santai, "Kami sedang kawin." Gadis itu mendengar jawaban Suan Ye, wajah kecilnya semakin merah. Suan Ye ini bicara sembarangan apa sih? Malu sekali. Jangan bicara sembarangan. Gadis itu tidak tahan lagi. Dia langsung memprotes di pelukan Suan Ye dengan suara lembut namun kesal. Tangannya terulur ke pinggang belakang Suan Ye ingin mencubitnya. Tapi pinggangnya sangat keras, sama sekali tidak bisa dicubit. Tapi cubitan ini malah membuat Suan Ye mengerang pelan. Suara ini begitu menggoda dan membuat orang berimajinasi liar. Karena pinggang belakang adalah bagian yang sangat sensitif, dicubit begitu oleh gadis itu seketika membuatnya merasa seluruh tubuhnya gemetar. Seketika membuat Suan Ye mendesah nikmat. Gadis itu mendengarnya semakin malu. Kenapa dia mendesah begitu genit? Sedangkan Changlan mendengar suara ini, dia merasa tidak tahan lagi. Awalnya hari ini Suan Ye menyuruhnya pergi berburu untuk Suwan, sementara dia sendirian memonopoli Suwan. Sekarang malah pamer kemesraan begini. Dia langsung berubah wujud menjadi ular sanca besar, mau menerjang dan berkelahi dengan Suan Ye. "Suan Ye, aku mau duel denganmu, kalau aku menang aku juga mau kawin dengan Suwan." Dia saking marahnya sampai memanggil nama lengkap Suan Ye, terlihat betapa marahnya dia saat ini. Demi bisa dicium Suwan, hari ini dia akan bertarung mati-matian melawan Suan Ye. Tapi Suan Ye tidak mau meladeni mereka. Suwan hari ini sudah lelah seharian, pasti lapar. Ular bodoh ini cuma tahu berkelahi, bagaimana kalau Suwan kelaparan? "Suwan lapar, tidak ada waktu berkelahi denganmu. Daging sudah dipanggang belum? Suwan mau makan." Suan Ye langsung menolak, bahkan menggunakan alasan Suwan lapar sehingga Changlan sama sekali tidak bisa membantah. Changlan mendengar perkataan Suan Ye, hatinya tersentak. Benar juga, Suwan hari ini lelah, pasti lapar. Kalau dia berkelahi dengan Suan Ye pasti akan lama. Nanti kalau Suwan kelaparan bagaimana? Kalau dagingnya enak, siapa tahu Suwan mau kawin dengannya. Baiklah, karena Suwan lapar, kita tunda dulu duelnya. Sambil bicara dia berubah kembali menjadi manusia, bahkan bicara pada gadis itu dengan nada lembut dan wajah penuh senyum, sama sekali tidak terlihat marah seperti tadi. "Suwan, dagingnya sudah kupanggang, ayo kita pulang makan." Gadis itu melihat mata hijau Changlan yang penuh harapan, mengajaknya makan dengan lembut. Perasaan ini seperti dia di luar abis melakukan itu dengan suami tua, lalu suami mudanya sama sekali tidak keberatan, malah takut dia lapar dan sudah memasakkan makanan untuknya. Ya ampun, hidup macam apa ini? Apakah betina di dunia hewan hidupnya seenak ini? Saking enaknya dia hampir terlena. "Terima kasih Changlan, sepertinya aku memang agak lapar. Ayo kita pulang dulu." Gadis itu menghindari tatapan Changlan. Tatapannya membuat orang tidak ingin menolak, rasanya menolak dia adalah sebuah dosa. Changlan melihat Suwan akhirnya mau menjawabnya, tidak lagi mengabaikannya. Hatinya seketika gembira, wajahnya tersenyum lebar. "Baiklah Suwan, ayo kita pulang dulu." Setelah berkata begitu dia berjalan di samping gadis itu.
Tapi matanya terus menempel pada tubuh gadis itu seolah itu adalah daging paling lezat. Di dalam gua, Li Jing dan Mo Xuan juga sedang menunggu gadis itu dan yang lain pulang makan. Saat Xuan Ye menggendong gadis itu masuk, mata Li Jing dan Mo Xuan terbelalak. Apakah ini betina kecil yang kotor tadi siang? Dia cantik sekali. Sepasang kaki panjang yang putih terekspos, bergoyang-goyang saat digendong Xuan Ye, seolah mengetuk hati kedua orang itu. Mata besarnya berkedip-kedip seolah menyinari hati mereka. Wajah dingin Mo Xuan akhirnya menunjukkan sedikit perubahan. Tatapannya tanpa sadar melirik ke arah gadis itu, matanya seolah memancarkan sesuatu yang berbeda. Li Jing sangat terkejut dalam hati, tapi dia tidak menunjukkannya. Karena semakin cantik betina, semakin buruk tabiatnya. Jadi dia tidak percaya, namun tindakan gadis itu selanjutnya langsung membuatnya takluk. Betina ini ternyata menyuruh mereka makan daging bersama. Memikirkan hal ini, dia seketika teringat kenangan buruk masa kecil. Dulu saat